Hai semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas video bahasan lanjutan mengenai topik mata kuliah logika matematika. Topiknya baru lagi, namanya adalah sum of product atau kita singkat dengan SOP dan product of sum atau kita singkat dengan POS. Nah, dua bentuk ini kita suka sebut juga dengan bentuk kanonik ya. Apalagi nih, apakah topiknya ini masih berkaitan dengan topik yang sebelum-sebelumnya? Masih dong, dari mananya? Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah tahu, sudah pernah pelajari, boleh kita sambil belajar lagi ya. Atau mungkin teman-teman yang memang belum tahu, mari kita belajar sama-sama, kita sharing bersama. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Tiara. Jadi, SOP ini atau sum of product dan product of sum merupakan topik bahasan lanjutan dari mata kuliah logika matematika. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai materi ini sama-sama. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Namanya adalah sum of product atau kita singkat dengan SOP dan product of sum atau kita singkat dengan POS. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa SOP dan POS ini merupakan sebuah bagian dari bentuk kanonik ya. Bentuk kanonik ini memang dikategorikan menjadi dua ya. Ada yang SOP, ada juga yang POS. SOP atau product of sum itu adalah artinya penjumlahan dari hasil kali. Kalau POS atau product of sum itu artinya adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi tapi jangan sampai terkecoh. Kita bahas dulu yang SOP. Jadi SOP adalah bentuk ekspresi logika yang terdiri dari penjumlahan atau kalau dalam gerbang itu dia menggunakan gerbang OR atas beberapa bentuk N atau dalam bentuk gerbang N ya. Kalau OR itu kan biasanya jumlah ya. Nah, lalu kalau N itu dikali ya. Dan setiap bagian yang dihubungkan dengan N itu disebut dengan product term ya. Jadi bentuknya itu kita sebut untuk yang SOP namanya product term ya. Gabungan product term dengan OR atau gerbang OR atau gerbang OR itu disebut dengan sum. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu adalah menggunakan kombinasi N dulu baru OR ya. Dan setiap produk adalah kondisi yang memuat output bernilai 1. Jadi untuk yang SOP kita hanya fokus mencari output yang nilainya 1. Contoh dari SOP-nya, contohnya ini kita analogikan hasil itu menjadi variabel F ya. Tapi kalian misalnya mau ubah menjadi Bu aku maunya Y atau misalnya Bu aku maunya D, boleh. Yang penting jangan sama dengan variabel yang dijadikan operasi hitung ya. Nah, misalnya di sini F sama dengan dalam kurung A dikali B di kurung tutup ditambah A aksen dikali C di kurung tutup ditambah B dikali C aksen di kurung tutup. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa hasil